Assalamualaikum sobat. Saat ini kita sedang berada di sebuah ladang atau kebun kecil di tengah kompleks pemukiman khusus suku Toraja yang ada di Makassar. Ada yang menarik di sini sobat, yang memberi perbedaan dari ladang pada umumnya, yaitu tanaman dominan yang mereka tanam. Sudah melihatnya? Yap, daun miana. Daun miana atau mayana adalah sejenis tanaman yang masuk dalam famili Lamiaceae. Tahu bunga coleus kan? Nah, mereka itu semua sekeluarga. Secara umum, penggunaannya ada dua sobat. Pertama adalah untuk tanaman hias seperti ini. Dan yang kedua adalah untuk dikonsumsi seperti jenis miana yang berada di kebun ini. Dari segi warna, adalah perpaduan hijau dan ungu gelap. Sangat berbeda sekali dengan yang difokuskan untuk tanaman hias yang warnanya terang mencolok. Namun tidak pula yang warnanya full ungu gelap yang biasa dijadikan obat batuk herbal. Keadaan miananya benar-benar subur dan segar. Sepintas terlihat seperti daun bayam. Bisa dibedakan kan sobat? Dengan meraba permukaan daunnya, itu bisa dengan mudah mengetahuinya. Juga terlihat perbedaan warna antara bagian atas daun dengan bagian bawahnya. Miana yang berbunga nantinya akan dimanfaatkan bijinya, disebar di tanah yang sudah digemburkan. Karena tanaman ini mudah sekali tumbuh. Selain dari biji, bisa juga melalui stek. Jika sobat perhatikan, penanaman miana di sini tanpa pola atau jarak tanam khusus seperti membuat bedengan dan lain-lain. Ini hanya berbentuk hamparan berbaur dengan rerumputan di sisinya. Oh iya, seperti di awal tadi saya sampaikan, miana ini identik dengan suku Toraja. Karena tanaman ini dijadikan sayur khas bernama sayur bulu nangko. Sobat daerah Toraja pasti sudah tidak asing dengan masakan ini. Sayur bulu nangko menggunakan miana yang diremas-remas lalu dimasak dengan daging ayam atau ikan, diberi bumbu dan rempah. Sangat simpel dengan cita rasa khas walau agak pahit. Selain miana, sayur khas Toraja lainnya adalah tutu, yakni terbuat dari daun singkong yang ditumbuk dicampur parutan kelapa, dan kebetulan juga banyak sekali singkong di kebun kecil ini. Menjadi pelepas kerinduan bagi sobat Toraja perantauan yang jauh dari kampung halaman. Wah, masuk ke kebun bagian dalam. Di sini pengaturan tanamnya lebih rapi dan berjarak. Kemudian dipagari dengan pohon singkong. Kemungkinan besar pemanenan daun miana ini tidak bertujuan komersial, namun digunakan secara pribadi semata. Dibagi kepada tetangga sesuku, kemudian dimakan bersama. Di kebun ini juga ditanam rempah pendukung seperti lengkuas, serai, dan masih banyak lagi. Miana ini selain dibuat sayur bulu nangko, juga dibuat pakpiong, yakni daun miana dimasak bersama daging babi dan kelapa di dalam bambu. Khas Toraja banget. Terima kasih buat pemilik kebun yang mengizinkan mereview kebun khas suku Toraja. Jadi makin menambah wawasan dan pengetahuan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!